kita berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan kami di Laboratorium Produksi Ternak Unggas, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Siang hari ini saya dan kakak-kakak asisten akan menjelaskan tentang acara praktikum untuk mata kuliah Produksi Ternak Unggas dan Budidaya Ternak Unggas, tema ketiga yaitu Anatomi Ternak Unggas. Tujuan acara praktikum tema 3 adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui organ eksterior dan organ pelindung pada ternak unggas. Yang kedua, mahasiswa mengetahui organ respirasi, organ pencernaan, organ reproduksi, dan organ ekskresi pada ternak unggas. Dan yang ketiga, mahasiswa mengetahui organ-organ yang sering menjadi pertanda terserangnya penyakit pada ternak unggas.
Oke, baik teman-teman semua. Jadi setelah kita lakukan tadi kegiatan nekropsi atau pembedahan ayam, telah kita dapatkan di sini organ-organ dari saluran pencernaan. Nah, jadi sedikit akan saya paparkan ya mengenai organ-organ di saluran pencernaan. Nah, jadi ayam ketika telah memakan pakannya itu menggunakan paruh. Nah, setelah masuk ke dalam paruh, pakannya itu akan masuk ke dalam esofagus di sini. Ini salurannya. Ya, ini saluran esofagusnya. Oke. Nah, setelah dari esofagus dia akan masuk ke dalam crop atau pembolok. Nah, di sini masih terlihat ya teman-teman, masih banyak sekali pakan-pakan yang mau dihaluskan. Nih, masih ada. Jadi dia memang sebenarnya aslinya dia nggak begini. Sebenarnya aslinya seperti ini, tapi ini karena masih ada pakan jadi dia membengkak, dia membesar karena ada pakannya. Nah, setelah dari crop atau pembolok ini dia akan masuk ke proventriculus. Proventriculus ini yang kecil, ya, yang kecil ini. Proventriculus. Nah, setelah dari proventriculus dia akan masuk ke ventriculus atau gizzard, atau biasa teman-teman tahu ini adalah ampela. Ya, ini ampelanya. Nah, setelah dari ampela ini dia akan masuk ke dalam usus halus. Nih, usus halus sepanjang ini ya. Sepanjang ini dari ujung sini sampai ujung sini. Ini adalah usus halusnya. Nah, di dalam usus halus ini akan terjadi banyak sekali penyerapan-penyerapan. Lah, lalu ada percabangan usus. Ini khusus dia ada percabangan usus dibagi menjadi dua ya. Ini namanya sekum. Nah, di sini ada percabangan usus namanya sekum. Setelah dari sekum ini nanti dia akan turun lagi menuju ke usus besar. Nah, dari usus besar ini ya, usus besar ini dari sini sampai sini, lalu masuk ke dalam kloaka. Ini kloakanya, lubang kloakanya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai organ respirasi dari ayam. Yang pertama itu adalah hidung. Hidung ini merupakan organ respirasi eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi merupakan jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh ayam maupun dari luar lingkungan. Nah, dari hidung itu akan masuk ke dalam laring. Dalam sini nantinya ada katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Nah, dari laring itu akan masuk ke dalam trakea. Trakea kita bisa lihat sepanjang ini. Ini adalah trakea. Ini merupakan tabung ya, seperti pipa udara. Nah, di sini itu akan terjadi jalannya udara. Jadi udara dari hidung mau ke paru-paru pasti lewat di sini. Ya, selanjutnya dari trakea itu ada percabangan trakea atau biasa disebut dengan bronkus. Bronkus ini percabangan trakea ya. Ini ada percabangan trakea, ini yang memisahkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri, itu disebut dengan bronkus. Dari bronkus, percabangan ini juga merupakan filtrasi terakhir, merupakan penyaringan terakhir biar udara yang masuk itu tuh nggak penuh dengan debu, nggak penuh dengan kotoran, jadi yang masuk ke paru-paru sudah benar-benar bersih. Selanjutnya dari bronkus ini, itu akan ada banyak lagi percabangan merah-merah kecil, itu dinamakan bronchiolus. Nah, di bronchiolus ini yang biasanya langsung menuju ke alveolus. Nah, tapi di sini dari bronkus itu ada dua paru-paru ya, untuk paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu ada 3 gelambir, jadi berbeda. Kalau paru-paru kiri itu ada 2 gelambir. Nah, dalam paru-paru ini fungsi utamanya yaitu untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi dalam paru-paru, khususnya di dalam alveolusnya. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai organ reproduksi jantan ya. Nah, di sini dapat terlihat dengan jelas ada sepasang testis. Nih, ini adalah sepasang testis. Ya, selanjutnya dari testis ini kita masuk ke dalam epididymis. Ini, untuk epididymisnya di sini ini cukup kecil ya. Ini yang warna putih ini merupakan epididymisnya dan juga melekat.
Nah, dari epididymis ini ada fast difference. Ya, fast difference-nya ini di sini. Memang sulit untuk dipisahkan. Jadi memang dia menempel di tubuh ayam dengan cukup erat ya. Jadi sulit sekali untuk dipisahkan. Selanjutnya dari fast difference ini langsung ke kloaka. Ya, ini kloakanya. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai saluran reproduksi dari betina ya. Sebelumnya, ini karena kita menggunakan ayam yang usianya masih kecil, jadi belum mengalami perkembangan kelamin yang baik. Jadi tetap kita usahakan untuk menjelaskan secara singkatnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama ada ovarium ini, ovarium dari reproduksi betina. Dari ovarium ini, selanjutnya ada oviduct. Saluran ini merupakan oviduct sepanjang ini oviduct. Ya, oviduct yang dibagi menjadi 3, itu ada infundibulum, lalu ada magnum, lalu ada isthmus. Nah, selanjutnya itu ada uterus. Nah, tapi karena ini belum mengalami perkembangan kelamin yang baik, jadi di sini belum terlihat uterusnya. Nah, nantinya akan ada foto uterus yang berkembang ya dengan baik seperti apa. Jadi di sini kita belum bisa menampilkan uterusnya ya karena belum terjadi perkembangan uterus. Jadi tidak terlihat. Nah, dari uterus itu nantinya masuk ke dalam vagina. Ya, ini vaginanya. Nah, dari vagina itu nanti akan mengeluarkan telur melalui kloaka. Ini ya, kloakanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem ekskresi pada ayam. Yang pertama itu terdapat ginjal. Ini ya, ginjal yang warna merah ini. Dia juga melekat pada tubuh ayam. Ada 2, ada sepasang ginjal. Ya, ini dan ini. Ini ada ginjalnya. Nah, lalu setelah ginjal itu ada ureter. Saluran ureter. Ya, berbentuk saluran sepanjang ini. Ya, nah, jadi urin yang telah dibentuk itu dilanjutkan melalui ureter. Nah, karena ayam itu tidak memiliki urinary bladder atau kantong urin, maka urin yang terbentuk itu langsung menuju ke kloaka. Ya, langsung menuju ke kloaka, masuk ke bagian namanya urodeum. Jadi urinnya langsung masuk bagian kloaka, tapi di bagian urodeum. Baik, setelah tadi dijelaskan mengenai kegiatan praktikum tema 3, yaitu tentang anatomi dan fisiologi ternak unggas khususnya ayam, sekarang akan dijelaskan mengenai identifikasi penyakit yang sering menyerang ternak unggas khususnya ayam, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Nah, sebelumnya akan kami jelaskan bahwa penyakit dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada penyakit viral, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua ada penyakit bakteri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga ada penyakit mikal, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir adalah penyakit parasit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Nah, penyakit yang pertama yaitu ada ND atau Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang organ pencernaan, pernapasan, dan syaraf yang dapat meningkatkan angka mortalitas pada suatu peternakan. Nah, penyakit ini dapat dilihat dengan adanya yang pertama, pembengkakan pada kelopak mata, adanya pendarahan pada seka tonsil, dan adanya bintik-bintik merah pada proventriculus. Nah, untuk mengurangi penyakit ini dapat dilakukan vaksin NDID pada umur ayam 0-1 minggu diimbangi dengan biosecurity dan sanitasi yang baik. Yang kedua, penyakit IBD, infectious bursal disease atau lebih dikenal dengan gumboro, yang disebabkan oleh virus. Dengan gejala ayam mulai lemas, sayap menggantung, terjadi diare, bursa fabricius membengkak, dan cara pengobatannya adalah pemberian vaksin, pemberian vitamin, pemberian multivitamin, dan pemberian antibiotik. Yang ketiga adalah penyakit AI atau avian influenza yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan gejala jengger, pial berwarna ungu,
dan ngorok. Pengobatan penyakit AI dapat dilakukan dengan pemberian vitamin dan antibiotik. Yang terakhir adalah penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease, yang merupakan penyakit bakteri yang menyerang pada organ pernafasan yang disebabkan pula adanya kadar amoniak yang meningkat. Gejala yang dapat dilihat salah satunya yaitu infeksi pada kelopak mata, kemudian infeksi pada trakea, dan keluarnya lendir pada hidung dan mata. Pengobatan dan pencegahan yang dapat dilakukan adalah manajemen liter yang baik dan sirkulasi udara yang baik pula. Baik, sekian dari kegiatan praktikum tema 3. Kami dari tim Asisten Unggas mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman semua, selamat mencoba!